Halo, bersama Aisy Talonius. Sekali lagi kita akan bahas tentang strategi dalam sebuah game MOBA. Kali ini arena dalam Mobile Legend. Yang akan kita bahas di sini tentang strateginya. Welcome to the arena. The battle Untuk dalam begins gameplay gue now. sarankan kalau kalian main Remi langsung aja spam skill, Knowledge and faith are spam always keluarin my companions. semua hero yang kalian bisa keluarin. Karena di awal kalian langsung dapat 10 kristal biru dengan cepat ya. Ini sekedar untuk bertahan dulu aja, nggak usah paksain untuk nyerang dulu, bertahan dulu. Pertama, oke, musuhnya ternyata memainkan skill yang sama dengan gue. Di battle yang kali ini gue memainkan strategi di mana spam summon jumlahnya banyak. Gue memainkan summon yang jumlahnya banyak-banyak, nggak satuan sebisa mungkin. Yang dimainkan musuh adalah ngirim Johnson dalam jumlah buat ngangkut monster dalam jumlah banyak seperti ini nih. Gue memainkan Kramer di kanan. Itu bisa dikombinasikan dengan Johnson, bisa langsung diangkut ke depan, ngasih damage yang sangat besar ke lawan. Nothing can stop us. Knowledge and faith are always my companions. Berhubung dia baru aja pakai spell untuk menghabisi area. Oke, dia masih punya satu spell lagi, untungnya nggak kena. Nah, dengan kalian mempertahankan kristal biru untuk summon di base dulu gitu ya, kalau bisa maksimal 10, itu akan lebih mempermudah kalian battle. Oke, dia mau berusaha ngincar markas gue secara langsung dari tadi. Gue langsung pakai spell di depan, moga-moga cukup ngasih damage untuk ngancurin base-nya. Healing prayers for you. Knowledge and faith are always my companions. Nothing can stop us. Oke, kita menangkan battle-nya dengan ini. Oke, kita mainkan sebuah strategi yang berbeda, nggak 100% menang. Habis ini kita akan mainkan seperti lawan barusan, dia menggunakan Johnson ya. Johnson itu dikombinasikan dengan Kramer itu akan bisa diangkut Kramernya dalam jumlah banyak, sekaligus 12 Kramer di depan base musuh. Kekurangannya Kramer adalah sekali pukul mati. Nah, Kramer yang gue maksud adalah Kramer dalam jumlah banyak di spam ya, bukan Kramer satuan. Akan gue tunjukkan perbedaannya. Kramer tuh ini loh, serangga yang satu ini Kramer, tapi ini dengan satu kristal biru kalian bisa summon satu Kramer. Nah, Kramer yang gue bahas adalah Flying, sorry salah, bukan ini. Kramer Swarm yang satu ini. Dengan 4 kristal kalian bisa summon 12 Kramer sekaligus. Nah, tetap aja dalam 12 kali pukul semua Kramer ini mati, atau dalam satu kali spell habis semua. Caranya Kramer ini supaya efektif adalah kalian summon Kramer bersamaan dengan Johnson. Kalau nggak ada monster yang dipukul sama Kramernya, kalian harus keluarkan Johnsonnya dulu, baru keluarkan Kramernya di atas badan Johnson.
karena Kramernya akan jalan sebelum Johnson kalau nggak. Tapi kalau ada monster yang diserang sama Kramer, kalian biarkan Kramernya dulu dikeluarin, nyerang satu monster tanker. Seperti contoh, misalnya Kramernya nyerang Rokkunsa gitu ya. Nah habis itu kalian taruh Johnson di atasnya. Johnsonnya belakangan nggak masalah, langsung diangkut ke base musuh. Oke, kita coba aja build decknya seperti itu gimana sih. Misalnya memainkan Johnson dan Kramer ya. Kramer Swarmnya udah gue pasang, Johnsonnya udah gue pasang. Oh ya, satu lagi, jangan lupa pastikan cup point kalian tingkatkan dulu sebelum mulai summon. Sebisa mungkin jangan summon di 0 cup point ya, karena level kartu itu nggak terlalu banyak pengaruh ternyata. Karena Johnson gue aja saat ini level 1 dan dia udah banyak menyumbangkan kemenangan buat gue. Kita coba battle lagi. Tapi salah langkah menggunakan Johnson dan Kramer Swarm ini akan membuat battle terasa lama ya. Hero kalian mati dengan cepat. Johnson itu tergolong hero yang hampir nggak berguna sejujurnya, mati dengan cepat. Tapi kelebihan dia cuma ngangkut monster kalian dalam jumlah banyak dari base langsung ke tempat lawan. Sepanjang musuh nggak punya banyak spell untuk menghancurkan tumpukan monster kalian ya. Kita lihat aja seperti apa gameplaynya. Welcome to the arena. The battle begins now. Kramer Swarmnya akan gue simpan dulu sebisa mungkin. Gue nggak pakai Rafaela untuk kali ini. Nah, udah ada spellnya udah keluar. Dia nggak punya spell lagi. Kita angkut. Tapi sayangnya ini gue melakukan kesalahan. Ini kesalahan yang akan terjadi bila kalian summon Johnson belakangan. Berhasil mengurangi setengah darah lawan dalam satu kali serang. Ini Hayabusa jangan ditakutin, udah nggak bisa apa-apa lagi dia. Udah nggak bisa nge-spam skill lagi dia. Wherever I go, pain please. Oke, Kramer Swarm lagi. Oke, ternyata gue telat pakai Johnsonnya karena musuhnya langsung ngeluarin spell barusan. Knowledge and faith are always my friend. Nyaris kalah. Untuk 5 pemakaian action point ya, action point lagi. Ini kristal biru ini nih, apalah itu namanya. Itu akan membuat kalian bisa summon hero nantinya. 5 kristal biru jadi 1 kristal ungu. Knowledge and faith are always my friend. Oke, gue dalam keadaan genting. Musuh berusaha ngincar base gue langsung. Apakah gue bisa bertahan? Gue gagal memainkan strategi Kramer Swarmnya barusan karena nggak pas aja timingnya dari tadi ya. Wherever I go, pain please. Healing prayers for you. Oh, gagal lagi. Itu kekurangannya. Mereka bisa ngabisin dengan spell begitu aja. Ini nggak 100% menang. Jujur aja game ini win rate-nya kecil. Gue sebagai top lokal
semalam, tapi saat ini ranking 2 karena habis tidur tiba-tiba udah ranking 2 aja, kesusul sama orang. Win rate gue cuma 61% sebagai ranking 2 lokal saat ini. Oke, jawab. Nothing will stop us. Oke, gue coba serang, moga-moga gue bisa menang. Aduh, dia punya spell lagi, dia udah mengantisipasi. Nice play. Oke. Setelah video ini gue menangkan, kita akan bahas strategi sedikit, lalu kita akhiri aja di sini videonya. Seandainya menang sih itu juga ya. Knowledge and faith are always wherever I go. Oke, sepertinya gue kalah. Oke, jadi yang dimainkan oleh lawan adalah timing gimana menggunakan spell. Jadi kekurangannya Kremat Swarm itu adalah ya sekali dispel mati. Ini lawan gue cukup baik perlawanannya karena dia timing memakai spellnya bagus banget. Dia betul-betul nunggu Kremat Swarm. Jadi kalian perlu tahu ya, kalian berada di cap point berapa gitu. Contoh, gue saat ini di 2500 menuju 3500. Kremat Swarm ini sering dimainkan oleh player di point ini dan sering juga dikombinasikan dengan Johnson. Kalau kalian nggak keburu gunakan spell atau kalian nggak punya spell semacam Windblade, kalian akan mengalami kesulitan. Kalau kalian salah timing, akan kesulitan dengan ini semua. Yang barusan bagus banget timingnya. Kita coba satu kali lagi strategi yang sama. Gue pengen tunjukin gimana memenangkan tanpa musuh bisa ngelawan. Cuma sayangnya kebetulan yang tadi emang bagus cara mainnya. Nah, di sisi lain kalian bisa pelajari juga cara main lawan gue barusan. Dia memainkan Windblade untuk menghancurkan area, itu bagus. Tapi gue sendiri gak memainkan Windblade karena gue memainkan attack speed untuk Kramer gue berusaha menghancurkan dengan sangat cepat kalau beruntung. Selagi musuh berpikir dia menang, musuh berada di dalam base gue berusaha nyerang, ternyata gue yang nyerang duluan dan menghancurkan base-nya dengan lebih cepat. Itu yang Welcome to the sedang arena. gue The rencanakan. battle begins now. Oke, gue gak punya spell, gak punya skill, terlalu banyak spell nih. Gue biarkan aja dulu. Gue buang spell aja lah, biar ganti kartunya. Wherever I go, pain flees. Nah ini kalau gue keluarin Kremat Swarm, gue bisa keluarin Johnson, tapi timingnya nggak bagus karena Johnsonnya akan ketinggalan karena dia keluar belakangan. Jadi yang bisa gue lakukan adalah buang skill aja dulu. Aduh. Biarkan Johnsonnya siap pakai. Biarkan lawan mendekat dulu. Healing Oke, Kremat Swarm gue bisa diangkut segera. Dia nggak punya spell. Gue bertahan dengan sedikit. Oke, yang mana yang lebih cepat, gue atau mereka? Mereka tampaknya lebih cepat sejauh ini.
gue bisa bertahan karena ada Balmond yang bisa nyerang area ya. Healing prayers. Oke, ini gue keluarin Johnson, ditumpuk dengan Tremor Swarm, angkut semua. Langsung casting spell attack speed di base lawan. Oke, musuhnya masih punya spell ternyata. Knowledge and faith are always my companions. Healing prayers. Oke, gue serang aja langsung. Kita akhiri segera battle-nya. Biarkan lawan bermain-main di base gue. Nah, inilah strategi Johnson dan Tremor Swarm yang gue bahas. Untuk yang timingnya nggak bagus, menggunakan Windblade, mereka akan dikalahkan dengan mudah banget menggunakan strategi ini dengan sangat cepat. Dalam satu kali serangan, percobaan serangan menggunakan strategi ini biasanya selesai. Nah, ini Victory Chest adalah sumber kartu gratis. Lihat ya, cuma dapat 25 dari satu kartu yang gue udah maksimal levelnya. Kita akan bahas strategi tentang summoning. Jadi tentang summon ini, seperti kalian lihat, gue barusan dapat kartu yang udah maksimal levelnya, harganya 25 gold, 25 battle point setelah dijual. 25 dikali 5 itu baru 125, sementara 5 kartu ini harganya 699. 50 kartu harganya 6.500. Jadi kemarin ada yang ngomong kalau udah maksimal level kita summon kita akan dapat duit lebih banyak. Enggak, itu hoax guys. Kita summon 50 kali dengan harga 6.500, kita cuma akan dapat sekitar 1.000 sampai 1.200 battle point yang balik kalau kartunya udah maksimal level semua. Gue udah sukses menghabiskan 350.000 battle point gue, dan nggak banyak yang dihasilkan. Jadi tingkatkan dulu, jangan lupa cup point kalian tingkatkan supaya kalian bisa dapetin kartu yang lebih baik. Kalau kalian bisa dapetin Johnson atau Tremor Swarm seperti tadi levelnya lumayan tinggi, itu sangat menolong banget. Oke, kita lihat di leaderboard. Gue udah di lokal ya. Di lokal gue, poin gue lagi turun naik nih. Kemarin udah sampai di 3.300. Kemarin di ranking 1 saat 3.300 battle point, cup point. Lalu turun sekarang beberapa kali kalah. Win rate gue sekitar 60%, 61%. Oh, 60% sekarang karena barusan kalah beberapa kali. Jadi intinya gimana kalian menyusun deck. Sebetulnya di sini juga udah ada rekomendasi saat kalian udah naik levelnya. Contoh ini Transporter Johnson yang dimainkan beberapa orang tadi, tapi dikombinasikan dengan Flying Beetle yang nyusul juga ke sana. Nah, saat kalian udah naik levelnya, kalian bisa melihat seperti ini. Assassin Strike ini udah gue coba nggak bagus. Transporter Johnson agak susah dimainkan ya. Red Build ini ya standar-standar aja. Ini deck yang dari awal kalian udah bisa akses. Regenerate ini sangat oke menurut gue. Gampang banget dimainin. Yang kalian butuhin cuma healer. Untuk hero kita mainkan healer seperti ini. Kalau main regenerate nih double heal. Boleh juga Uranus untuk ngegantiin Balmond. Tapi kekurangannya Uranus itu cuma alot aja, nggak bisa ngebunuh area. Nah, tapi kalau kalian main
heal seperti ini ya, Kramer Swarm ini nggak berguna sama sekali. Jadi pakailah monster-monster yang alot seperti ini misalnya. Dilihat berdasarkan maksimal HP-nya. Kalau kalian lihat ini Kramer ini HP-nya, oke gue salah nunjukin. Lower level tank ini Iron Crab. HP-nya 1344 di level 1 ya. Ini akan dipakai menggantikan Kramer. Lalu kita main yang seperti ini untuk fokus ke base musuh. Ini untuk damage-nya. Lalu ini untuk tank juga nih. Tank yang damage-nya darahnya lebih kecil tapi lumayan. Sekali summon ada 5 untuk royokan aja lah. Ini juga boleh dipakai. Bisa hidup lagi. Nggak butuh attack speed, jadi ini gue ganti aja AoE attack speednya, encourage ya diganti. Kita coba battle menggunakan seperti ini. Gue nggak akan banyak bahas tentang game ini ke depannya, jadi gue buat videonya panjang aja. Sejauh ini udah 21 menit, nggak apa-apa disimak aja, karena gue lebih ke arah game strategi, survival, dan kalau bisa roguelike. Roguelike-nya saat ini susah ditemukan yang bagus. Yang gue suka mainkan The Wild Darkness, update hard modenya belum muncul-muncul, jadi ya main-main yang lain dulu deh. Oke, kita lihat regenerate seperti apa. Ini jauh lebih mudah dimainkan. Kayak gini kita bisa kirim 3 hero ke base lawan dengan sangat mudah, karena hero kita bertahan di markas tanpa mati dengan cepat ya. Musuh ngeliat gue melakukan langkah apa, gue berikan aja, gue kasih lihat, silakan ayo merespon akan lakukan apa untuk ini. Oke, gue taruh di sini. Gue serang sedikit. Windblade nggak akan membunuh hero-hero lawan ini. Oke, Natalianya sakit banget. Sepertinya levelnya udah naik Natalianya. Sekali pukul base gua kurang segitu. Nah, kelemahannya Hayabusa tuh skillnya hampir nggak bisa dipakai 2 kali ya. Bentaran rata dia Hayabusa setelah serangan kedua. Oke, ini yang perlu kalian lakukan. Oke, saat Estes udah ketemu sama Rafaela, udah susah banget ngabisin hero kalian. Tapi sayangnya dia pakai Natalia yang cepat juga menghabisi hero gue ya. Nah, seperti kalian lihat, hero gue numpuk, musuh nggak punya Windblade sepertinya. Gue udah punya 3 hero, udah susah banget menghabisi tim gue yang alot-alot ini. Kurang ini nih yang di paling depan di base musuh, monster yang ngasih duit loh kalau di Mobile Legends itu, sampai ada 2 tuh, lihat tuh, nggak mati karena di kill. Dia darahnya alot, itu di level 1 saat ini yang gue pakai. Bayangkan kalau kalian bisa level 5 kan monster tersebut ya. Nah, jadi gue harap dengan video ini kalian bisa lebih baik dari gue permainannya.
Jangan sampai kilaf menghabiskan gold terlalu banyak di awal-awal game. Oke, sepertinya sampai di sini aja video kali ini. Silakan dicoba. Untuk hero, gue akan rekomen sedikit. Hero-nya tetap rekomen utama gue adalah Remy, karena kalian bisa memulai lebih awal. Atau ini juga attack speed lumayan. Eva ini bisa regen HP ya. Curious about the world. Anggaplah HP gue tadi udah di 5000 HP ya hero gue. Setelah HP gue turun di bawah 500 HP, gue bisa regen 1250 HP dalam waktu 10 detik. Alias ini untuk jangka panjang oke banget hero yang satu ini. Atau yang vampir mana ya? Nah, ini vampir. Nah, ini Mavis. Mavis ini vampir. Ini bisa nge-heal juga lumayan. Tapi sayangnya gue nggak punya. Gue nggak main chest steady ya. Jadi ini arena gue masih mainkan karena gameplaynya nggak panjang. Oke, terima kasih udah nyimak. Jangan lupa subscribe. Dan untuk kalian yang selalu tertarik untuk bahas strategi sebuah game, silakan di subscribe channel gue. Boleh juga follow akun Mobile Legend gue. Akun Mobile Legend gue rankingnya nggak tinggi. Yang gue habiskan waktunya di game ini paling banyak cuma untuk brawl. Kalau kalian mau lihat brawl gue di 14.960 kali brawl sepanjang gue main MOBA ini. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa di follow, di subscribe. Untuk gameplay Mobile Legends-nya silahkan ditonton aja selagi gue main live. Thank you sudah nyimak video kali ini.